Mandala Badi Soji akan membantu Anda mencari orang-orang yang hilang dalam hidup Anda. Petunjuk-petunjuk akan kami telusuri. Terkadang penolakan dalam pencarian itu sering terjadi. Walaupun pencarian itu susah, memerlukan waktu dan tenaga, tapi dengan niat yang tulus dan ikhlas, saya dan tim akan terus membantu Anda. Untuk menyayangi kamu dengan sepenuh hati, apakah harus menahan sesakit ini? Ku ingin hati terlatih untuk tak sakit merasakan patah hati. Aku yang mengerti hati. Ditinggal pergi sama seseorang yang kita cintai. Ini pasti berat banget. Perasaan hancur, kecewa, frustasi, semuanya numplek jadi satu. Nah, ini yang terjadi sama klien kita namanya Soraya. Halo, Halo Kak, apa kabar? Soraya. Silahkan Kak. Kita ketemu sama dia dan dia jelasin semuanya di sini. Di sini Soraya cerita, dia udah 6 bulan bertunangan dengan seseorang yang namanya Arden. Jadi gini loh Kak, aku tuh kan sama Ardan udah tunangan 6 bulan lalu. Tapi 1 minggu ini dia tuh hilang kabar. Apa ada masalah sebelumnya? Nggak ada Kak. Akhirnya pencarian kita mulai dari awal lagi. Kita coba ke keluarganya karena Ardan selama ini masih tinggal sama keluarganya. Minimal kita menemukan sedikit petunjuk dalam keluarganya. Ya udah kita ke sana. Sana aja ya. Nanti kamu jelasin sama mereka ya. Iya. Ini udah siap kan kalau ke sana? Langsung nih sekarang. Iya Kak, kita. Biar aku cepat dapat info juga. Ayo. Kita menuju ke rumah keluarganya. Sampai rumah keluarganya Ardan, ketemu sama bapaknya. Ya bapaknya masih bingung.
ada apa ini, ya kan? Kok bawa tim segala? Kita jelasin di situ. Jadi gini Pak, ini kita kan membantu Mbak Soraya yang katanya mau menikah, ya. Terus kita butuh informasi yang tentang Mas Ardan ini. Jadi udah seminggu ini katanya nggak ada kabar, nggak pulang sama sekali. Orang terdekat yang sama Ardan adalah keluarganya. Ya, setidaknya mungkin Bapak bisa kasih tahu sama kita kenapa dia bisa menghilang seperti ini. Apakah suka nggak ada kabar begitu? Saya nggak pernah punya tanda-tanda terakhir seperti itu ya. Dia biasa aja sih. Nggak pernah ada rasa hal yang mencurigakan. Dia pamit seperti biasa. Ini kan sebentar lagi mau nikah kan ini? Iya. Lagi mengatur pernikahannya. Nah ini bagaimana dengan kehilangannya Ardan? Ini kan berpengaruh dengan pernikahannya mereka ini Pak. Ini Bapak sama keluarga juga mencari? Saya coba untuk mencari informasi. Bahkan saya punya telepon. Iya. Tapi handphonenya memang nggak aktif. Udah coba tanya sama kawan-kawannya juga. Kalau tanya ke kawan-kawannya sih kira-kira memang mereka nggak tahu keberadaan Ardan di mana. Ardan ini memang sering keluar kota. Tapi masalahnya dia kalau keluar kota itu biasanya selalu ngasih kabar 3-4 hari maksimal paling lama itu ngasih kabar. Nah ini udah seminggu. Bapaknya nggak curiga sama sekali dan bingung kenapa anaknya tiba-tiba ngilang dan keluarganya nggak ada yang berpikir macem-macem gitu. Coba gini Pak, ini kita kan mau ngebantu. Bapak coba ingat-ingat kira-kira terakhir sebelum Mas Ardan ini pergi nggak ada kabar, ada sesuatu yang nggak logis nggak? Ya sebelumnya Ardan hilang, saya melihat sesosok orang tuh di depan rumah bolak-balik. Mondar-mandir saya kejar, ternyata orang itu udah menghilang. Saat saya mau sholat subuh juga Mas, ada orang hitam-hitam bajunya. Saya juga nggak tahu siapa. Laki-laki berpakaian hitam-hitam ini siapa? Ngeliatin rumahnya Ardan, ya mengamatin. Siapa orang ini? Siapa yang nyuruh? Tujuannya apa? Orang yang sama nggak waktu itu? Wah, saya nggak tahu kalau orangnya sama atau tidak, kan gelap. Mukanya nggak kelihatan sama sekali. Nggak kelihatan. Dan itu pun juga saya kejar nggak ketemu. Sebelum Ardan menghilang, temannya Ardan tuh namanya Rani pernah kesini. Rani, Pak. Iya, kamu kenal? Rani, temen deketnya. Siapa itu Rani? Nah ini pas kita mau tanya siapa Rani, tiba-tiba dateng nyokapnya Ardan. Dia marah-marah di situ, nggak suka kehadiran kita, apalagi ngelihat Soraya. Ada apa ini rame-rame? Segala pakai kamera lagi. Ini lagi. Bentar dong Bu, ini mau tak jelasin dulu Bu. Saya udah bilang ya, saya udah peringatkan kamu nggak usah kesini lagi. Bu, saya cuma mau nyari Ardan, Bu. Dibilangin saya nggak tahu. Bu, saya mau tahu Ardan di mana, Bu. Nih anak bandel dibilangin ya. Saya nggak tahu ada di mana. Tambah marah di situ nyokapnya ngeliat Soraya. Ngamuk dia di situ. Bukannya di awal Soraya bilang hubungannya sama keluarganya Ardan baik-baik aja. Gak ada masalah sedikit pun. Malah mereka direstuin ini mau menikah berapa bulan kemudian. Kok tiba-tiba nyokapnya ngeliat Soraya begitu marah? Malu Bu, dilihat orang-orang Ya nih Pak, Bapak jangan ikut ya. Perempuan ini mau bawa sih. Bapak nggak rasa apa? Semua bisnis atas semua. Tapi ini di rumah Bu, malu Bu. Waduh, porotin. Jangan-jangan selama mereka tunangan, uangnya Ardan ini diporotin habis sama Soraya. Kita semua diusir di situ, berusaha nerangin baik-baik gak bisa. Keluar sih, keluar. Maafin istri saya Mas ya. Iya, Apaan sih? Pakai kamera segala hari ini. iya Ibu, Mau maaf, ngapain? maaf. Iya Ibu, kita pulang ya. Kita keluar dari sini. Iya, Ibu tenang aja. Ini siapa emang? Iya, Ibu. Mana lagi ini? Iya. Ibu, ya, keluar. Keluar, Ibu ya udah. Jangan ulang-ulang lagi ya. Selama diusir, gue bertanya-tanya di situ apa yang terjadi ini. Pasti ada sesuatu ini. Soraya ini pasti menyembunyikan sesuatu. Ya udah. Iya. Iya, Mas. Maaf ya, Mas ya. Maaf ya, Pak. Ya, Ibu saya suka.
Iya Ibu, sudah kita keluar Ibu. Salah aku apa, Kak? Kenapa aku diusir? Aku tuh cuma pengen tahu Ardan, Kak. Aku cuma mau tahu Ardan di mana. Enggak, Sofi. Dia nangis di situ. Dia udah kaget. Katanya dia juga nggak tahu kenapa nyokapnya bilang seperti itu. Terus dia menangis. Dia depresi di situ. Ini aku bingung juga loh. Aku pikir orang tuanya sama kamu. Iya. Sebelumnya tuh baik-baik aja, Kak. Walaupun galak tapi gak pernah sampai ngusir kayak gini, gak. Ini sorry nih ya. Jadi kalau aku ngeliat itu marahnya itu seperti kamu sudah ngelakuin kesalahan. Yang fatal. Aku gak pernah ngelakuin apa-apa. Gak pernah aku ngelakuin kesalahan apa-apa tuh gak pernah. Tapi tadi Dia sempat singgung masalah bangkrut bisnis. Aku gak tahu masalah kerjaan. Aku gak tahu sedikit pun. Iya. masa ibunya marah tanpa sebab? Sorry, kamu selama ini ya udah tunangan kan sama Ardan. Kamu suka nggak minta aku beliin ini dong, ini bayarin ini, bayarin itu yang enggak, aku nggak pernah Bener. kayak gitu. Bener, Kak, bener. Aku nggak pernah minta apapun sama Ardan. Satu perak pun aku nggak pernah. kamu jujur aja gitu loh, nggak usah malu-malu sama kita. Aku nggak pernah minta apapun, Kak. biasa dan untuk menyayangi kamu dengan sepenuh hati. Terus tadi juga bokapnya bilang kan temennya yang namanya Rani suka datang ke situ. Kamu kenal sama Rani? Rani teman SMA aku dan rekan bisnisnya Mas Ardan. Jadi coba tanya Rani dong. Rani di mana rumahnya? Di Depok. Disitulah Soraya cerita kalau ternyata Soraya, Rani sama Ardan ini adalah teman waktu SMA. Terpaksalah kita datang ke rumahnya Rani. Mudah-mudahan aja ada ya. Iya. Ran. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Hai Rani. Aku kangen loh sama kamu. Kamu apa kabar? Baik, kamu gimana? Aku sehat. Oh, ada apaan sih ini? Aku kesini mau minta tolong sama kamu. Minta tolong Kamu apaan? tahu Ardan nggak di mana? Ardan. Ardan tuh hilang kontak sama aku. Aku udah telepon dia, aku udah SMS dia. Bahkan sampai aku datang ke rumahnya pun aku diusir sama mamanya. Rani juga kaget loh. Kenapa ibunya Ardan tuh bisa seperti itu berubahnya? Ada masalah apa? Lo kok bisa diusir kayak gitu? Ceritanya emang kenapa sih? Aku nggak tahu kenapa mamanya sampai ngusir aku. Aku juga nggak tahu kalau aku. Udah, kamu sabar dulu ya. Nanti aku cari Ardan. Aku nyari ke teman-temannya. Pasti ketemu kok. Kamu sabar dulu ya. Tapi berapa lama pernikahan aku tuh udah deket sama dia. Kamu sabar ya. Nanti aku bantu cari dia kok. Ya, kamu jangan nangis, jangan sedih kayak gitu. Ya, sebagai teman, Rani berusaha untuk menenangkan Soraya, berusaha untuk ngasih pengertian, dan berusaha untuk ngebantuin. Tapi ternyata Rani juga nggak tahu di mana keberadaannya Ardan. Rani ini kan bertiga sahabat ya, sama Ardan, sama Soraya juga. Ya, sewaktu mereka tunangan, ini Ardan sempat ngomong sesuatu nggak? Atau mungkin terakhir sebelum seminggu yang lalu lah, kurang lebih seminggu yang lalu Ardan ini kan ngilang. Sempet ada sesuatu nggak? Nggak ada sesuatu apapun. Belum pernah komunikasi lagi, Kak. Terakhir ngerjain apa?
sama Ardan? Terakhir tuh Bisnis apa? pas tunangan dia aja, aku jarang ketemu sama dia. Udah lama banget. Iya, udah lama. Komunikasi juga nggak pernah loh, Kak. Jadi kalau menurut kamu kita harus gimana ini? Secara kita juga udah nanya sama Soraya, dia ini bingung kan mau kemana harus nanya. Teman-temannya juga udah nggak ada yang tahu, orang tuanya juga dia kaget. Ternyata orang tuanya sendiri ngusir dia gitu loh. Ini kira-kira ada masukan nggak buat kita? Yaudah deh, nanti aku telepon temen aku dulu, siapa tahu kenal sama dia. Siapa tahu kenal? Iya. Maksudnya, ya dia tuh emang susah banget Kak dihubunginnya, temennya si Adan itu. Nanti aku telepon deh sama dia. Nanti kalau udah dapat info tolong kasih tahu ya. Ya, ya Kak, aku tolong saya. Kamu sabar dulu ya, kamu jangan sih kayak gitu. Pokoknya kamu hubungin aku. Iya, Kita aku bis call kamu. Ya, udah kamu nggak usah cerewet kayak gitu lah. Udah ya, jangan nangis. Sabar, sabar ya. Nah akhirnya Soraya minta tolong sama Rani, tolong kalau ada informasi tentang Ardan hubungin dia. Ya, siapapun itu orangnya hubungin, nanti kita akan datang ke sana, kita akan coba tanya langsung sama orang tersebut. Nah tukar-tukaran nomor telepon, ya kita break pencarian sambil nunggu informasi yang selanjutnya supaya kita bisa melangkah lebih lanjut lagi. Kasihku, tapi engkau selalu di hati, takkan terganti. Ya setelah beberapa hari kita berusaha untuk cari informasi tentang keberadaannya Ardan, ini kita jujur masih terus mencari ya. Kita udah tanya sana kemari tapi belum ada hasil. Ya dan tadi malam Rani ini ngubungin Soraya ya. Iya. Ini dia cerita apa ini? Ini Rani ngubungin Soraya. Dan dia katanya mau ngebantuin Soraya untuk mencari di mana keberadaannya Ardan. Berarti dia tahu dong. Iya, dia bilang pokoknya gue bantu. Dan aku Masih jadi pertanyaan nih, antara dia udah tahu Ardan di mana atau dia malah ngasih tahu gimana cara cari taunya. Nah itu dia, aku tanya kan, emang Ardan ada di mana? Dia bilang udah ketemu dulu aja, mumpung gue lagi nggak sibuk. Lu temen gue, dia bilang gue pasti punya info buat lu bagus kok, dia bilang gitu. Nah, gue pikir mungkin Rani ini punya petunjuk. Petunjuk yang bisa kita jadikan modal utama mencari di mana keberadaannya Ardan. Gue pikir begitu. Janjianlah kita di sebuah kafe. Hai Kak. Kamu dari tadi? Maaf ya nunggu lama. Agak macet juga soalnya. Emang macet? Iya, sorry nih. Lumayan padet. Katanya kamu punya info apa nih? Iya sih, Dini. Tadinya aku mau nanyain ke orang pintar. Kamu tahu nggak orang pintar? Maksudnya? Pintar, ya. Kayak paranormal kayak gitu. Dukun. Bukan, ini bukan dukun, orang pintar, Kak. Rani ternyata tidak tahu di mana keberadaannya Ardan dan tidak ngasih petunjuk apa-apa. Dia malah menyarankan, yuk kita ke orang pinter. Maksudnya nggak ada cara lain apa ya? Jadi gini, ini kan cuma hilang biasa, baru seminggu juga kan. Dan ini belum cari maksimal gitu lah, harus kemana. Jadi aku harapannya itu mungkin kamu menunjukin suatu tempat di mana kita datang ke sana. Dan nggak harus ke orang pintar juga. Tapi kan siapa tahu aja kan dia bisa ngebantu, udah emang banyak orang yang nanya ke sana. Kamu sendiri pernah nanya sama dia, sama orang pintar itu kenal? Tapi Soraya ini mungkin kondisinya sudah depresi, ya. Dia sudah panik. Dia sudah sangat berharap dan ketemu sama Ardan. Rani, kamu bisa itu menjamin sama orang pintar itu? Menjamin mana? Percaya deh sama aku. Aku udah ngejamin. Gimana menurut kamu? Bantuin aku coba cari Ardan Kak. Ini satu-satunya cara biar aku bisa ketemu Ardan Kak. Udah gak tahu lagi, Kakak tahu kan semua. Kemarin aku diusir, kayak gimana?
Sekarang aku udah ada yang bantuin, Kak. Dia udah kasih solusi, Rani udah kasih solusi sama aku, sama kita. Yes. Oke. Sekarang gini. Ya akhirnya dia memaksa kita semuanya untuk ayo Mas, cobalah Mas. Kita datang ke orang pintar Mas. Siapa tahu benar Mas. Mungkin dengan orang pintar kita bisa tahu di mana keberadaannya Ardan Mas. Berat, jujur berat buat gue untuk ngikutin itu. Tapi ini Soraya memaksa, memohon, dan gue bilang sama dia, oke lu yang minta. Udah Kak, please bantuin aku Kak. Ayo, Rani udah kasih solusi. Ayo Kak Feli. Ya udah gini, aku tidak, jadi gini, aku tidak, bukannya aku setuju enggak, cuman aku mengikuti apa yang kamu inginkan. Oke, aku ngikutin dan aku akan kawal. Kita lihat nanti seperti apa, ya, seperti apa pencariannya dan seperti apa dukun itu atau paranormal itu atau orang pintar itulah atau apalah. Ya, dia melakukan seperti apa, nanti kita akan lihat. Ya. Hari itu juga kita menuju ke paranormal atau orang pintar yang katanya Rani mujarab banget, hebat banget katanya, bisa membantu mencari orang yang hilang. Nanti kalau di sini kita nggak dapat apa-apa, mendingan kita balik lagi lah ke tempat orang tuanya. Orang tuanya Ardan. Itu dia berhenti tuh katanya. Di sini ya? Itu dia tuh. Oh iya. Oke. Ya, turun ya. Udah siap ya? Permisi. Aki. Aku Soraya kan? Kok tahu itu Soraya? Kamu mau mencari pacar kamu atau tunangan kamu? Gua sama Feli langsung lihat-lihatan di situ. Kok tahu paranormal ini? Dan paranormal ini atau dukun ini langsung melakukan ritual. Dia diem, komat kamit, gue nggak ngerti dia baca apaan, antara percaya dan enggak. Tiba-tiba, nggak lama loh, tanpa basa-basi dia bilang, sebenarnya tunangan Ibu Soraya itu ada di suatu tempat jauh di Gunung Sindur. Di rumah siapa, Ki? Dia berada di rumah seseorang yang Siapa? menetap di sana. Siapa, Ki? Sebenarnya Ibu Soraya juga tahu siapa orangnya. Saya tahu, Ki. Kamu tahu? Tahu kayaknya di rumah Maya ya, Ki ya. nah tiba-tiba ini Rani yang bilang, di daerah Gunung Sindur itu ada seorang perempuan namanya Maya. Iya, tapi kenapa cuma kamu yang tahu tentang Maya? Aku kenapa nggak tahu sama sekali, Ran? Aku ini tunangannya, bahkan aku nggak tahu siapa Maya. Dan kamu lebih tahu. Ada kemungkinan besar kalau Ardan ini selingkuh. Aku nggak kesel, Ran. Tunangan aku sendiri loh, Ran. Tinggal sama perempuan lain, Ran. Sabar. Nah, kita tanya sama Rani di mana tempat tinggalnya Maya, dikasih alamatnya. Tapi sayangnya Rani ini tiba-tiba dia tidak bisa ikut.
kamu ada alamatnya? Ada. Tapi maaf banget ya, aku nggak bisa nganter. Bisa mana? Kamu tahu kan? Kak. Aku nggak bisa, aku ada ketemu sama klien. Maaf banget ya, Kak. Maaf banget. Terus? Aku nggak bisa. Gimana Kak? Nanti aku Pas kasih tangan alamatnya sih. aja ya. Ya Kak, maaf banget ya. Maaf banget. Ya. Rajin. Masya Allah. Ran, tunggu dong Ran. Udah nggak pergi aja sih, Kak. Cepetan, aku udah takut banget di sini. Ayo. Dapat alamatnya, akhirnya kita menuju ke tempatnya Maya, daerah Gunung Sindur. Sepanjang perjalanan, gue sempat istirahat karena capek di situ. Tapi gue sempat dengar si Rani ini ngubungin Soraya. Dia kayaknya mantau dan ngasih petunjuk di mana menuju ke alamat rumahnya Maya. Sempat mantau, sempat ngasih petunjuk, sempat ngasih tahu di situ. Allah Akbar, apaan tuh? Apaan tuh? Kakak, apaan tuh, Kak? Kak. Apaan, Kak? Apaan? Apaan, Kak? Kacanya. Kak. Kenapa? Nah, tiba-tiba driver ini ngerem mendadak. Semuanya kaget di situ. Ada apa ini? Dari kaca depan mobil kita seperti dilempar sesuatu, prak gitu. Apa sih? Itu apaan? Coba lihat. Itu dikasih berapa, Kak? Dikasih apaan, Kak? Apa sih? Kaget semuanya, keluar semuanya. Ada apa ini? Driver kaget, semuanya kaget. Kita turun, kita keluar dan lihat di situ. Kak, ini kok kayak gini? Kenapa? Ini ada tanah. Kembang. Ini tadi kenapa sih ceritanya? Iya, Ada lempar. Gak tahu, nggak ada ngelempar, Kak. Aneh banget, ini aneh gitu. Malam-malam kayak ada orang yang lempar mobil kita dengan tanah kering dan di situ ada bunga-bunga. Dan kata salah satu kru bilang itu adalah tanah kuburan. Pas kita membahas masalah itu, tiba-tiba kru kita bilang, "Oh, itu ada orang lari di situ." Kita kejar di situ. Alba berusaha ngejar di situ. Gue tanya, ada apa, Mbak? Ada apa, Mbak? Itu ada orang yang ngawasin kita, pakainya hitam-hitam. Coba lari ke sana. Dia lari ke sana, masuk ke dalam pohon-pohonan di situ, masuk ke kebun-kebun di situ. Penasaran dong gue di situ. Gue ikutin, gue lari juga di situ. Nah, ternyata pas masuk kebun itu, ternyata benar. Gue sempat melihat, ya, di antara pepohonan, gue ngeliat ada orang pakaian hitam-hitam, ya, jelas sekali. Ya, dia pakainya hitam-hitam, dia ngamatin kita, dia ngeliat kita. Pas gue panggil, "Woi, ngapain lu?" Kabur, dia lari. Tapi ngeliat nggak bayangan? Bentar. Hah? Apa bayangan apa sih tadi? Hah? Tadi kayak ada bayangan kelebatan, lihat nggak? Kalian lihat nggak? Hah? Masih tanda tanya di sini. Tanah kuburan dilempar ke mobil kita. Ada yang bilang bikin sial lah, bikin apes lah. Dimantra-mantrain lah. Ah, udah masa bodoh. Ayo, Kak, kita pulang aja, Kak. Yuk kita lanjutin perjalanan dulu. Yuk. Mobilnya. Usung. Kita tetap harus lanjutin perjalanan ini. Kita udah nyampe sini. Tapi aku takut, Kak. Dengan banyak teror kayak gini,
Itu udah teror, Kak. Dan kita nggak tahu maksudnya apa. Udah mendingan kita pulang aja. Yang sekarang kita udah di Gunung Sindur, udah di Desa Curug. Udah desanya ya? Oh iya, Iya. ini Desa Curug, Pak. Udah terlanjur ini. Kita tinggal. Iya, Iya, nanti kayaknya kita- kita depan mobil nggak bisa lewat juga kayaknya. Jadi Iya. Jadi ini semua udah terlanjur. Tinggal ngebuktiin bener nggak omongannya si Rani ini. Tinggal bener nggak omongannya si Dukun ini. Udah gitu aja. Iya. Ntar baru dari situ kita ambil. Keputusan. Nah, Habis udah. itu mau gimana? Ya udah. Pak, sini aja, Pak. Sampailah kita di Desa Curug, perkampungan tempat rumahnya Maya. Tanya sama salah satu yang lagi ronda di sana, warga di sana. Mananya ini daerah Gunung Sindur, Pak? Iya betul. Desa apa? Desa Curug, Pak. Iya betul. Kenal sama Maya nggak, Pak? Tinggalnya di daerah ini, desa ini, kecamatan ini. Oh ya, dia bilang tahu. Dianterin lah sama warga tersebut. Pas dianterin ke rumahnya Maya, ini kosong, Pak. Kosong, Kak. Bapak kok nganterin kita ke rumah kosong, Kak? Bapak yakin ini rumahnya Bu Maya? Benar. Rumah Bu Maya kemurut. Udah lama kosong ya, Pak? Kosong loh, Kak. Udah berapa bulan lalu? Berapa bulan kosong. Terus Bapak nggak bercanda kan? Ini rumah Bu Maya. benar ini Bu Maya. Bu Maya di sini tinggal sama siapa? Perasaan ada 2 orang. Dua orang. Laki perempuan atau? Ya itu lah. Ya, Ini bener nggak sih Maya yang kita maksud? Gue sempat nanya berkali-kali sama bapak itu. Yang Maya cuma di daerah ini cuma Maya yang rumahnya ini, Mas, nggak ada lagi. Maya yang dimaksud cuma rumahnya itu, nggak ada lagi. Kenal Ardan nggak? Nah, warga di situ yang kita tanyain, dia juga ragu. Saya nggak begitu kenal, Mas. Kita kasih fotonya, dia juga bingung. Nah, kalau emang bener itu rumahnya Maya, terus Ardannya kemana? Pak, ini cowoknya yang ini bukan, Pak? Yang tahu. Nggak kenal. Tapi kayak gini nggak Pak orangnya, Pak? Ini Pak. Saya besarin gambarnya. Kita coba telepon Rani untuk cross check, untuk tanya lebih lanjut. Handphonenya di reject. Ya kita berpikir positif, ya mungkin dia lagi meeting atau lagi mungkin ada acara. Jadi dia nggak mau diganggu. Ya udah. Udah diangkat, Kak, di reject. Coba aku telepon lagi ya. Kita udah jauh-jauh dulu, kita udah jauh-jauh loh sini. Nggak aktif sekarang nomornya. Mani sekarang nomornya nggak aktif. Barusan aku di reject teleponnya. Nomor yang lainnya ada nggak? Nggak ada. Nomor yang lain mungkin. Aku nggak punya nomor yang lain. Mau telepon bapak berapa, Pak? Iya. Ini nomornya, Pak, ya. Udah saya simpan ya. Nanti kalau ada apa-apa hubungin saya, Pak, ya. Ya, makasih banyak, Pak, ya. Nggak ada. Makasih ya, Pak. Pak, kasih ya, Pak. Iya, makasih, Pak. Kak, ini nggak mungkin Rani salah kasih alamat, Kak. Ini nggak mungkin. Ya udah, gini aja. Kita istirahat aja. Besok kita coba lanjut lagi ke tempatnya Rani. Kita tanya langsung kenapa dia nyuruh kita ke sini. Ini nggak ada orang sama sekali dan nggak ada yang kenal. Iya, sama Ardan juga nggak ada yang kenal. Iya. Besok pagi. Iya, coba telepon ya besok ya. Hubungin dia, kita mau Kabarin ketemuan. Rani ya. Ya. Oke, jadi teman kita istirahat dulu ya. Makasih ya. Kita udah jauh-jauh. Keesokan harinya kita penasaran. Kita telepon Rani, nggak dijawab juga. SMS nggak dibalas juga. Ya. Akhirnya kita menuju ke rumahnya. Ya udahlah, kita menuju ke rumahnya. Kita udah sampai rumahnya Rani. Kita mau ketemu langsung sama Rani ya. Untuk menanyakan kenapa kemarin dia kok nggak ada kabar sama sekali. Pas sampai rumahnya Rani, kita mau masuk ke dalam rumahnya. Tiba-tiba
kita ngelihat seseorang yang sepertinya kita kenal dan kita udah ketemu. Loh, itu kan dukun yang kemarin kan? Kakak, itu dukun yang kemarin. Ngapain di sana? Ternyata paranormal itu yang namanya Ki Jalut baru aja keluar dari rumahnya Rani. Pertanyaannya ngapain coba? Rumahnya Rani. Bukannya rumahnya jauh banget di sana. Kita datang ke sana aja mulai dari terang sampai malam macet total di sana. Kok sekarang paginya? Kok sekarang ada di rumahnya Rani? Ngapain dia bela-belain ke rumahnya Rani? Tujuannya apa? Iya, itu dukun yang kemarin, Kak. Kakak ingat gak sih mukanya? Udah gini aja, kita masuk ke rumahnya Rani aja. Ayo. Masuk. Kita turun. Yuk, ke rumah Rani yuk. Kak. Itu Rani, Kak. Itu Rani. Itu mau ngapain dia keluar? Oh, itu Rani juga. Dia mau ngapain dia keluar? Itu Rani, fix banget itu Rani. Gini aja. Ayo, Kak, kamu turun. gini, kamu ikutin Rani. Aku Tadi coba kan ikutin dukun dukun baru tadi ya. keluar dari rumah Iya, dia. tenang dulu dong, tenang dulu ya. Aku coba ikutin dukunnya ya. Dukunnya udah jauh banget. Yuk, Ayo, Almer, Kak, dia monitor, mau tim pergi. monitor. Ayo, dia mau pergi, Kak. Ayo tim monitor, ya sebentar, ini kita lagi. Ya. Tim ya, bawa motor ke sini tolong dong. Feli sama Soraya ngikutin Rani dan gua berusaha untuk cari informasi tentang dukun itu. Kamu ikutin Rani, aku naik motor ya. Ya, yaudah ntar kamu kabarin ya. Kamu kabarin aku. Hati-hati. Kak, dia keburu jauh, Kak. Ya oke. Gue pakai motor ngejar dan coba cari informasi keberadaan dukun ini. Wah, udah ketinggalan jauh kita. Kita sempat nyari kesusahan. Ya. Coba cari kesana kemari. Akhirnya kita beruntung. Mas, Hati-hati. Pak, kok ada di sini? Pas gue mau nanya baik-baik, dia malah ketakutan. Dukun ini malah ketakutan, panik dia. Loh, Pak! Pak, Pak! Langsung kabur, dia lari ke belakang, lewat semak-semak, dan dia loncat ke tembok. Tembok ke atas loh, itu tinggi banget temboknya. Kemana dia? Apa yang menyebabkan dia takut? Nah, ini pasti ada sesuatu yang disembunyikan ini. Pasti ada yang nggak beres. Dia lewat tembok deh, loncat pagar. Tuh. Akhirnya kita rundingan di situ, di warung tersebut. Kita tanya sama bapak warungnya. Pak, kenal nggak sama dukun yang barusan duduk di sini tadi ngopi itu? Kenal nggak Pak? Dukun yang duduk sini Pak? Sini Pak. Dukun. Iya, duduk yang di sini tadi yang saya kejar itu kabur itu. Dukun kan? Bukan, dia bukan dukun. Yang barusan di sini kan? Di sini ya, bukan dukun dia. Sini Pak, duduk sini Pak. Nah, kita ngobrol-ngobrol dulu Pak ya. Bapak tahu kan dukun tadi ini? Hah? Dukun? Dia bukan dukun, Mas. Yang tadi yang duduk sini Pak. Iya, dia bukan dukun. Bukan dukun. Bukan. Waduh. Bapak itu bingung dukun yang mana? Yang barusan Pak, yang duduk di sini tadi lari waktu saya samperin. Nah, Bapak itu bilang, ya, yang jaga warung itu bilang, itu bukan dukun, Mas. Itu Udin namanya. Oh, dia bukan dukun, Pak? Bukan. Oh, terus dia kerjanya apa?
Dia nggak ada kerjaan. Itu bukan dukun, Mas. Itu Udin. Pengangguran di sini. Pengangguran? Jadi Udin ini bukan dukun, dia pengangguran. Bapak nggak salah, Pak. Dia bisa kok Pak bantuin orang. Enggak, Mas, dia pengangguran. Udin tuh rumahnya di sini, Mas. Tuh, di sebelahnya tembok itu. Nomor berapa rumahnya, Pak? Dia nggak jauh dari rumah Pak RT. Nggak jauh dari Pak RT. Tanya aja Pak Udin tahu ya. Tanya Pak Udin, Pak RT udah tahu. Oke. Coba ke sana aja ya. Sana aja. Oke, Pak. Makasih, Pak. Ya, Saya langsung ke sana, Pak ya. Oke, ya. Ya, makasih, Pak ya. Ya. Begitu kita tahu di mana rumahnya, kita samperin ke sana. Makasih, Pak. Ya, oke Pak. Yuk, kita langsung sana yuk. Deket sama rumahnya, ini kita ngeliat Udin lagi ada di kebun. Nggak tahu entah apa yang dia lakukan. Apakah dia sembunyi di situ, emang dia berusaha ngumpet dari kita, atau dia melakukan sesuatu. Gue samperin, dia lari lagi coba. Hei, itu dia! Hei! Hei, mau kemana? Kita ajar! Tiga! Pegang! Hei, kamu bro! Hei, hei! Ngapain itu kabur? Kabur! Hah? Mau tanya baik-baik malah kabur. Hah? Ngapain itu kabur? Masin gue, Bang. Lu nipu ya? Kita kejar di situ, kita tangkep dia minta ampun Mas, ampun, tolong. Saya nggak salah. Saya cuma disuruh. Ngaku semuanya, oke? Iya. Awas lu ya, kalau lu nggak mau ngaku, awas lu. Saya udah bohong sama abang. Oke, ayo ngaku. Ngaku. Maaf bang. Ya ngaku. Siapa yang nyuruh lu? Ayo siapa yang nyuruh lu? Ngaku kok. Bang iya bang. Kalau Rani nyuruh Udin untuk jadi dukun dan ngebohongin kita semuanya, apa manfaatnya sama Rani? Ngapain Rani susah-susah nyuruh kita ketemu Udin? Apa kita semua supaya percaya kalau Ardan ini ada selingkuh sama orang lain dengan Maya? Apa kita supaya percaya itu? Nah terus siapa orang pakaian hitam-hitam ini? Orang pakaian hitam-hitam atau jangan-jangan Nyuruh saya bang. Rani? Lu disuruh pura-pura? Iya. Lu jadi dukun. Lu mau? Tujuannya apa? Tujuannya apa? Kita. Bang saya cuma disuruh jadi dukun doang bang. Beneran. Sebelumnya juga Bu Rani udah suruh nyari saya dukun. Sebentar. Lu disuruh jadi dukun, pura-pura. Nah, terus lu juga disuruh nyari dukun. Maksudnya apa? Lu kalau ngomong yang bener nih ngomong itu lu. Hah? Lu udah ngerusak rumah tangga orang nantinya lu. Lu udah mengancur hubungan orang lu. Saya minta maaf bang. Iya, kenapa? Lu jujur. Iya bang. Masih ada rahasia lain lagi nggak? Nggak ada bang. Cuman Nggak ada. saya disuruh sama Bu Rani untuk jadi dukun doang bang. Untuk apa? Saya itu juga kurang tahu bang. Bener lo ya. Kalau lu bohong, gue usin lagi lu. Terus tadi gue sempat denger nih, 6 bulan yang lalu apaan 6 bulan? 6 bulan yang lalu Bu Rani juga suruh cari dukun sama saya bang. Kenapa dia disuruh Rani seperti itu? Tujuannya dia nggak tahu. Nah, cuman ada satu poin di sini yang keluar dari mulutnya Udin. Dia bilang dia juga disuruh Rani untuk mencari dukun. Kalau bolak-balik suruh nyari dukun sih? Masa lu nggak tahu sama sekali? Tujuannya apa? Saya benar-benar nggak tahu tentang masalah Bu Rani suruh cari dukun sama saya bang. Dia nggak jelasin sama sekali. Di mana alamat dukun itu? Siapa nama dukunnya? Dikasihlah alamatnya. Alamatnya di sini, lokasinya di sini, daerah ini, datang aja Pak ke sana. Orang semua kenal sama dukun ini. Oke, daerah Tanjung Priok bang. Tanjung Priok. Iya, Oke, benar. jujur ya, Iya benar bang. kita tahu rumah lu. Iya bang. Ya, awas lu bohong. Iya bang. Udah lu sana cabut. Udah lu sana. Maaf bang.
soal Mandala mencar, Mandala sama tim ngekejar si dukun itu, dan aku sama Soraya ngelanjutin buat ngikutin mobilnya si Rani. Ya, dong mas. Kak, itu dukun ngapain sih kak? Aku nggak tahu. Semoga Mandala dapetin itu dukun. Kak itu mobilnya kak? Oh iya dia orang mas, itu mas, cepetan mas. Ayo mas. Mas cepetan mas, nanti Yuk, kehilangan lagi mas. Mumpung dia belum jauh. Dia mau kemana ya kak? Ini kita udah mepetin aja mas sama mobilnya mas. Kak! Nah, mobilnya si Rani ini berhenti di pinggir jalan. Soraya udah heboh banget. Dia bilang, dia teriak-teriak kalau itu yang cowok berdiri di situ adalah Ardan. Itu Ardan! Hah, itu Ardan yang mana? Hah? Itu Ardan! Turun kak! Dia mau kemana kak? Gimana sih? Dia bisa di belakang. Dia mau kemana dia? Itu dia ngapain sama si Rani kak? Mas Salib mas. Mepetin mas sekarang mas. Akhirnya kita nyalip, kita berhentiin. Si Soraya langsung turun, langsung geger, langsung bukain pintu. Dan di situ aku kaget banget. Mana gak ada Ardan? Dia bilang gak tahu. Dia bilang gak tahu. Stop. Keluar dari sini. Apa sih lo gak ngomong gitu? Lu kemana sama ini? Udah. Kamu gak bisa kayak gitu dong. Lu gak bisa kayak gitu. Lu kayak pantai. Lu gak usah tanya. Aku gak tanya sama cowok. Malah pilih siapa. Keluar, dan aku juga bingung di situ. Kenapa Ardan malah nampilin yang seakan-akan dia nggak kenal sama Soraya. Kayak dia tanpa rasa bersalah sama Soraya. Soraya kesel banget di situ, kayak puncaknya banget. Soraya emosi, dan Rani pun kesel sama Soraya. Di situ mereka berantem. Mereka jahat sama gua kak. Akhirnya aku coba tenangin, aku bilang ke Soraya, ya udah kita masuk mobil dulu karena kita nggak mungkin di pinggir jalan kayak gitu. Kita masuk mobil, kita jalan masuk mobil. Mungkin dia saking keselnya dan dia juga lagi lemes banget, dia pingsan. Ayo pingsan. Ya Allah. Dia pingsan, di situ aku sama tim panik. Akhirnya
kita gotong dia ke mobil. Nyampe mobil, aku langsung hubungin Mandala karena ini udah nggak bisa dilanjutin kalau kayak gini. Kita udah panik banget, dia keadaannya juga udah lemas. Man, tolong. Dia pingsan. Soraya pingsan. Hah? Kenapa ceritanya ini? Jadi aku tadi ketemu sama Rani dan ternyata Rani itu ngejemput siapa? Ardan. Jadi ngejemput Ardan, selama ini berarti Rani tahu dong. Dan bisa aja selama ini dia yang sembunyiin. Tim kehilangan jejak untuk ngejar. Nggak tahu kemana mereka, karena tim lebih mementingkan Soraya yang waktu jatuh pingsan. Kau tak akan pernah rasa sakit hatiku saat ku tahu kau dengannya tak denganku. Ini mending kita break dulu aja. Karena lihat kondisi klien kita ini kan, ya kasian banget. Dia lagi shock banget, lagi terpukul banget ya. Yuk teman-teman kita coba istirahat aja dulu ya. Nanti kalau mungkin kan baru kita lanjutkan. Gue bilang sama Soraya, kita cuma dapat petunjuk dukun yang Rani katanya pernah datang ke dukun itu untuk minta tolong. Soraya sepakat kita datang ke dukun itu, Mas. Biar masalahnya selesai, Mas. Supaya saya tahu sebenarnya seperti apa ini kejadiannya. Kak. Hmm? Itu kan mobil Buria. Itu, Buria itu siapa? Buria mamanya Ardan. Sebentar. Mamanya Iya. Ardan. Soraya yakin kalau itu adalah mobil ibunya Ardan. Gua kaget, Soraya kaget, Feli juga kaget di situ. Ini jelas-jelas ibunya Ardan ada di tempat itu. Bu, ini apa-apaan, Bu? Maksudin Bu apa? Hehe. Bu. Bu. Dasar lihat coyot apa? Hah? Ibu kenapa? Ibu mau pisahin aku sama anak ibu, Ardan, hah? Saya di mana, Bu? Kamu mau tahu penjelasannya apa? Karena saya pengen punya anak itu bahagia, masa depannya gemilang. Kamu apaan? Perempuan pembuat nggak level sama anak saya. Adam itu anak yang tampan, cocoknya sama orang kaya lagi. Dan si Rani, perempuan itu yang cocok dengan anak saya. Dia tetap nggak setuju kalau Soraya ini akan menikah sama Ardan. Dia nggak setuju. Dia bentak-bentak, dia marah. Bahkan dia dorong itu Soraya. Ibu jangan banget Bu sama saya, Bu. Ibu jangan. Ibu jangan. Ibu jangan sama saya. Ibu. Dari saya penjelasan yang benar, Bu. Lepasin! Kamu keluar dari kehidupan anak saya ya. Dan kali ini aja, kalian nggak usah ikutin lagi. Bu, coba ngomong baik-baik, Bu. Harusnya nggak seperti ini kan? Bu, jangan pisahin Lepasin! sama aku. Kamu nggak tahu malu ya? Nggak tahu malu kamu? Bu, jangan pisahin saya sama Ardan. Dasar Bu. perempuan. Astagfirullahaladzim, Bu. Jangan bilang seperti itu, bisa nggak? Lepasin! Lepasin! Sore-sore. Jatuh tertelung.
Masukan buat kita semuanya, kita itu bersahabat ya, harus tulus, ikhlas dan murni. Bukan karena menginginkan sesuatu baru kita bersahabat sama seseorang, jangan. Bersahabatlah karena Allah. Ya, kita mencintai sahabat kita karena Allah, bukan karena dunia, tapi karena Allah. Itu. Nah, kita ambil kesimpulan di sini bahwa ternyata selama ini Rani sama ibunya Ardan itu bersekongkol. Ya, mereka berdua merencanakan ini semuanya supaya Soraya bisa berpisah sama Ardan dan Rani bisa menikah sama Ardan. Tapi Allah berkehendak lain. Ya, kun fayakun, yang terjadi adalah terjadilah. Ya, semua jodoh, rezeki, umur Allah yang mengatur. Manusia hanya cuma bisa berencana, Allah semua yang ngatur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.